warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat perkebunan Surabaya di podcast kita Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Podcast hari ini bersama saya Diana yang akan memandu jalannya podcast hari ini hingga selesai. Hari ini khusus podcast ini kita persembahkan untuk menyambut datangnya Hari Pendidikan Nasional bulan Mei ya. Kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat berkaitan dengan Hari Pendidikan hari ini dan tentunya ada hubungannya dengan tugas pokok dari Balai Perkebunan Surabaya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ini boleh kita memperkenalkan diri dulu ya. Mulai dari Mbak yang cantik ini ya. Silakan. Iya, perkenalkan, nama saya Nanda Arifa. Saya mahasiswa semester 6 program studi agribisnis dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. Oh, oke, di Surabaya itu ya? Iya, di Surabaya. Silakan. Ini dari mana? Kalau saya Fadil, saya mahasiswa dari Universitas Islam Kediri. Di mana itu? Di Kediri. Oh, di Kediri sini ya. Jadi saya ambil agroteknologi di Fakultas Pertanian. Kalau ini agroteknologi itu membahas tentang apa? Kami membahas lebih ke teknologi pertaniannya sih Bu, seperti rekayasa genetika tanaman, habis itu kultur jaringan dan lain sebagainya di agroteknologi. Oke, berarti ini dalam rangka ngapain nih di sini lupa nih? Dalam rangka apa nih di sini? Iya, kita di sini kalau saya sendiri di sini magang MBKM. Nah, itu Apa itu dilaksanakan MBKM? Merdeka Kampus Belajar. Oh, gitu. Ya kayak gitu. Di sini nantinya magang itu selama 4 bulan. Nah, mulai dari bulan Maret ini sampai insya Allah bulan Juli nanti. Lama ya? Iya. 4 bulan. Waktu zaman saya mahasiswa dulu kalau magang paling lama 1 bulan atau 30 hari aja. Kalau Mas Fadil ini? Iya, sama seperti Mbak yang dibicarakan tadi. Saya juga mahasiswa MBKM dan magang di sini juga. 4 bulan juga? Kurang lebih 3 bulan sih Bu saya. Oh, kalau ini di lab mana? Di semua lab atau? Saya kebetulan lebih fokus di bagian virus di proteksi tanaman. Oh, di lab proteksi tanaman Iya, perkebunan ya. iya. Boleh tahu ini virusnya dalam rangka untuk mencegah proteksi apa gitu? Saya lagi mempelajari di bagian virus NPV atau Nucleopolyhedrosis virus. Jadi virus itu seperti agen hayati yang mengatur agar populasi ulat geraya atau Itu yang di tanaman tebu ya? di tanaman biasanya kalau ulat geraya di Semuanya. tanaman tembakau, bisa jagung ataupun tanaman palawija yang lain. Jadi untuk pengendalian hayati gitu Iya, ya? seperti itu. Kalau Mbak Nanda tadi ya? Iya, Nah, kalau dengan- saya sendiri sekarang lagi di lab perbenihan dan kemarin kebetulan kita udah mulai praktek uji kadar air, uji perkecambahan sama uji kemurnian fisik itu, fisik benih. Nanti ini tema magangnya nanti di laporannya ini tentang apa? Kalau tema magangnya sendiri ini lebih ke di sini ngapain aja gitu sih Bu isinya. Oh, jadi mempelajari keseluruhan gitu Iya, ya? semuanya kayak gitu. Ngomong-ngomong nih, waktu mau PKL di sini ya, magang di sini itu dapat infonya dari mana? Kalau saya sendiri karena ada ketentuan dari kampus sendiri itu sebisa mungkin di di mitra yang sudah punya kerjasama MOU sama Prodi. Jadi kebetulan PPTP ini itu sudah MOU sama Prodi dan kebetulan juga dekat dari rumah saya. Jadi Iya, rumahnya di mana? Memilih ke sini. Rumahnya saya di Mojokerto juga. Oh, ternyata orang Mojokerto. Iya. Gimana? Waktu ke sini meminta ini ya, membuat permohonan magang itu mudah nggak di sini? Alhamdulillah mudah sekali. Ramah ya? Iya, ramah sekali. Iya. Alhamdulillah. Kalau Mas Fadil tadi datang ke sini, apakah sama? Apakah dari kampusnya harus ke
instansi yang punya MOU sama kampusnya atau nyari sendiri? Kami dapat rekomendasi dari dosen kami Mm-mm. yang katanya tuh di balai besar ini tuh bagus gitu loh Bu. Emang bagus. Memang Bagus. Iya, Jadi kayak lebih ini kita lebih ngejar di bagian teknologinya kayak eh, laboratorium lengkap, peralatan juga canggih-canggih. Nah di situ kami lebih tertariknya di situ dan kayaknya lebih bermanfaat juga ilmunya ketimbang yang lainnya mungkin. Iya. Kalau tadi disebut teknologi dan sebagainya di sini sudah canggih ya. Jangan lupa SDM juga sudah canggih di sini ya. Gitu kan ya. Iya. Kemudian kalau di sini berarti di labnya itu ada masing-masing punya pembimbing dong ya. Iya, masing-masing punya pembimbing. Gimana pembimbingnya? Asik nggak? asik banget. Asik Orangnya ramah-ramah, alhamdulillah. Terus kita juga dikasih materi, diberiin materi, dibimbing juga, kayak kalau misalnya kita butuh apa-apa itu bisa menghubungi beliau. Jadi ramah banget, alhamdulillah. Asik betah dong di sini ya. Alhamdulillah iya. Udah berapa lama di magang di sini udah berapa lama? Saya 2 minggu ini ya, 2 minggu jalan 3 minggu ini Bu. Kalau Nanda udah? Kalau saya sendiri baru kemarin banget masuk join ke sini, Bu. Tapi kesan pertama udah baik ya. Baik banget, alhamdulillah. Berarti ini di rumah ya, pulang pergi nggak Iya. ngekos di sini ya? Nggak. Kan kemarin ada beberapa yang magang itu Iya, ngekos di sini teman-teman kan. ngekos, iya. Kalau Fadil juga ini langsung Saya- pulang ke Kediri. Enggak Bu, saya ngekos di sini di dekat balai sini. Oh gitu ya. Kemudian ini ya, kira-kira pas sudah nyampe sini udah ini pengalaman di lab ya, terutama Fadil ya yang udah lebih dari 1 bulan kan di sini, berarti sudah mendapatkan beberapa hal yang kayaknya berkesan gitu. Boleh diceritain kesan apa yang paling berkesan gitu? Saya di sini masih 3 mingguan sih Bu. Jadi kalau yang berkesan tuh mungkin karena kita dapat ilmu-ilmu yang baru. Terus dulu pas pertama kesini tuh dikasih lihat apa aja fasilitas yang ada di sini gitu kan. Saya terkesan sekali sih karena ada peralatan-peralatan yang canggih, mahal juga di sini tuh kayak Iya. keren sekali gitu di balai ini. Terus kalau mau PKL di sini nih ya, mungkin ada sahabat perkebunan yang pengen PKL di sini, boleh disebutin nggak cara-caranya biar bisa PKL di sini itu gimana gitu? Apakah harus bersurat? Apakah harus ke sini langsung atau gimana? Kalau dari saya sendiri kemarin memang dihubunginya langsung dari kampus. Jadi dari dosen saya sendiri, dosen pembimbing saya itu mengirimkan surat ke sini Surat untuk permohonan ya? iya, permohonan untuk magang di sini. Gitu, sama. Kalau saya sama kayak mbaknya ini, cuman kalau dikirimkan sesuatu saya harus ke sini sendiri, terus bikin proposal. Setelah itu kita nunggu beberapa saat untuk dapat konfirmasi. Terus kebetulan juga pas waktu itu saya tuh ini Bu, karena di bagian proteksi itu penuh. Jadi saya Ngantri ya? ngantri, Iya. sempat ngantri saya. Terus habis itu gimana nih kalau di proteksi kita nggak bisa masuk, terus sama pembimbing lain itu diarahkan untuk gimana kalau ke benih lagi kosong nih. Cuman kan dari tujuan awal kan saya kan ke proteksi ya Bu. Jadi ya udahlah ke apa-apa ke benih. Terus setelah itu kita dapat informasi lagi kalau di bagian proteksi itu udah selesai anak-anak yang lain yang dari Brawijaya, dari UPN, Jadi dari masuk Jember. gitu Terus ya. alhamdulillah sekali sih saya bisa masuk di bagian proteksi yang itu tujuan saya awal gitu Bu. Jadi ya alhamdulillah banget sih. Iya. Sejauh ini ya, saya pengen tahu nih, kan sudah meskipun baru beberapa hari di sini ya, sudah sejauh mana mengenal tentang Balai Perkebunan Surabaya ini? Entah dia struktur organisasinya udah tahu kan? Kayak kepala balainya siapa, terus Iya. kepala bagian umumnya siapa, itu sudah mulai kenal gitu kan? Iya, kayak sudah mulai sedikit tahu gitu. Ya, kalau ini kan biasanya di lab ya, atau di bagian benih atau proteksi. Sekali-sekali dong main ke bagian umum yang di bawah gitu. Benar. Nanti boleh kan saya nanya ini ya, ke depannya nih setelah selesai PKL dari sini, itu kira-kira ilmunya mau diterapin kemana?
Ini kan di sini kan terkait dengan tanaman perkebunan gitu ya. Kalau nanti lulus, misalnya yang agribisnis, apakah nanti dia pengen berbisnis tentang tanaman perkebunan kayak gitu apa gimana? Sudah ada gambaran belum gitu? Kalau gambarannya sih agak kasarannya ya Bu ya. Saya sih juga tertarik kalau misalnya nanti mungkin kalau dari agribisnis sendiri kan kita itu dipelajarinya itu juga biar bisa jadi wirausaha kayak gitu. Nah, saya juga agak tertarik sih Bu kalau misal jadi wirausaha atau mengembangkan tanaman perkebunan gitu. Itu juga saya agak tertarik sih. Kalau dari beberapa tanaman perkebunan itu kan ada kopi, ada kakao, ada tebu gitu. Kalau Nanda ini lebih tertarik ke komoditas yang mana? Kopi sih Bu, karena Kopi saya ya? juga suka banget sama kopi, jadi kopi tadi. iya, jadi terlebih tertarik ke kopi. Kalau Fadil gimana? Kalau ini kebetulan saya di rumah juga bertani sih Bu. Iya. Iya. Boleh tahu ininya apa? Biasanya tuh kayak cabai terus jagung. Oh, Itu kan gitu. kalau ini ulat raya itu kan biasanya kan di jagung juga ya Bu ya. Itu super duper bener-bener langsung habis dalam semalam itu bisa loh Bu kayak itu. Jadi kayak mau coba deh nanti kalau udah dari sini bisalah diterapin di tempat saya gitu kan Bu ya. Terus tapi masing-masing pengendalian hayati itu kan sama produk kimia kan ada plus minusnya ya. Jadi kalau hayati itu lebih bertahap kali ya. Beberapa hari langsung mati gitu. Tapi kalau kimia kan langsung seketika itu dia mati. Mungkin ada tantangan di situ sih Bu. Berarti kan kalian berdua ini ya pengen menerapkan itu di kehidupan sehari-hari ini, terutama Fadil kan yang tadi punya ini ya bertani gitu iya. kan. Nanti kalau udah nerapin itu kan sambil di sini cari ilmu nanti diterapin di rumah gitu kan di lahannya. Nanti podcast lagi sini udah bisa belum gitu. Boleh sekali. Kira-kira ini semester berapa sih kalian ini? Semester 6 ya, kamu juga Iya. 6 ya? Semester 6. 6. Oh, semester 6 ya, berarti tinggal 2 semester lagi ya, Iya, lulus 2 ya. semester lagi. Udah punya bayangan belum nanti ngambil skripsinya tentang apa itu? Kalau dari saya sih masih belum Bu, tapi juga udah kepikiran. Tapi kayak masih meraba-raba nanti ambil judul apa ya, masih awang-awang gitu lah Bu. Oh, ini belum penjurusan berarti ya? Kalau dari agribisnis sendiri di kampus saya ndak ada penjurusan, jadi jadi agribisnis semua jadi satu gitu. Gitu ya. Kalau Fadil gimana? Kalau saya mungkin akan skripsi di sini lagi sih Bu. Oh gitu. Iya. Betah banget. Banyak sekali kakak-kakak tingkat yang Iya. dulu PKL di sini juga, habis terus lanjut skripsi di sini juga gitu kan. Oh, Banyak gitu. sekali yang di situ. Iya. Mungkin mereka kerasa nyaman gitu Bu di sini. Iya. Dan didukung fasilitas juga yang banyak. Iya, berarti nanti skripsinya nih mending ambil yang temanya tentang tanaman perkebunan ya, entah itu perbenihan atau proteksi ya. Iya. Biar ini apa? Setidaknya punya kontribusi lah untuk perkembangan perkebunan di Indonesia gitu kan. Ya. Iya. Siapa tahu skripsinya bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, iya. Nah, untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional ya tahun 2025 ini, apakah kalian punya harapan yang kalian bisa sebutkan ya, terutama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya gitu, supaya pendidikan ini memang berperan penting gitu dalam segala hal gitu. Untuk dari saya sendiri, harapan saya semoga semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan semoga pendidikan di Indonesia ini jadi lebih baik, bisa lebih maju lagi sehingga bisa menciptakan SDM Indonesia yang unggul gitu. Oke, kalau Fadil silakan. Kalau saya lebih ke ini Bu, pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia dan juga kesejahteraan seorang guru. Karena akhir-akhir ini kita kan banyak sekali berita-berita tentang guru yang dilaporkan oleh murid-murid. Gitu ya. Iya, banyak sekali Iya. Bu, kasihan. Padahal tujuan para guru kan adalah mendidik para murid-muridnya agar lebih baik lagi kan Bu. Tapi ya mereka seolah-olah menyalahgunakan hak itu untuk melaporkan ke guru, ke pihak yang berwajib. Oke. Terakhir ya, mungkin punya pesan kesan ini buat bukan pesan kesan ya, tapi tips nih buat teman-teman yang mau daftar PKL di sini itu apa yang harus dilakukan gitu biar bisa PKL di sini? Apakah
PKL di sini menyenangkan atau gimana gitu? Buat teman-teman yang lain yang masih junior kalian gitu. Buat teman-teman jangan ragu untuk PKL di Balai Besar ini, karena di sini kita disediakan fasilitas yang banyak dan juga sudah canggih-canggih juga. Jadi mendukung kalian untuk lebih bisa mengeksplor apa yang kalian mau di sini. Dan juga di sini kekeluargaan sekali, jadi kalian nggak perlu khawatir tentang nggak perlu khawatir tentang akan insecure atau dijauhi teman-teman. Di sini itu nggak akan ada seperti itu. Dan juga ya di sini mendukung banget lah pokoknya untuk Artinya PKL. kan Balai Perkebunan Surabaya itu profesional Iya, kan? profesional sekali. Iya. Jadi mungkin Anda ada ini tips. Kalau dari saya ya sama. Buat teman-teman yang mau magang di sini jangan ragu, karena memang benar alat-alatnya semua udah canggih. Kalian bisa dapatin apa yang mau dibutuhkan juga. Terus orang-orangnya, lingkungan kerjanya juga baik banget, ramah banget. Jadi jangan ragu kalau mau magang ke sini. Nggak ada bullying kan di sini ya? Nggak ada sama sekali. Bebas ya. jadi cocok nih, berarti kan Balai Perkebunan Surabaya itu sangat mendukung tentang perkembangan pendidikan Iya, berarti ya. iya, Mm-mm. Kemudian ini ya, kalau mau PKL di sini setidaknya harus punya spare waktu ya, minimal berapa, sebulan 2 bulan, karena di sini itu cukup antri karena ada batas kuota masing-masing ya, untuk bidang perbenihan, untuk bidang proteksi ataupun bidang bagian umum gitu kan, itu ada kuotanya masing-masing, jadi antri gitu ya. Iya. Jadi di sini kadang-kadang itu cepet-cepetan surat siapa dulu yang masuk gitu, itu Iya. yang diproses Iya, gitu ya. betul. Oke. Itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat untuk semua sahabat perkebunan Surabaya ya, baik itu teman-teman yang masih kuliah atau yang lainnya gitu ya, terutama yang masih mahasiswa ini seumuran mereka gitu kan. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama adik-adik mahasiswa Nanda dan Fadil. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Semoga perbincangan kita ini bermanfaat untuk kalangan akademisi terutamanya ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Semoga pendidikan di Indonesia terus maju dan berkembang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.